Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin وعلى ذرية الطاهرين وعلى جميع الصحابة الأخيار غر الميامين وعلى من سار على هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, imam dan bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang ingin kami sampaikan bahwa mungkin sudah beredar bahwa tema kita pada kesempatan kali ini meraih kebaikan di hari-hari terbaik di dunia. Dan ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Afdalu ayyamid dunya al-'ushr." Sesungguhnya hari-hari yang terbaik yang ada di dunia ini adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hari ada Allah menyebutkan 1 hari yang terbaik dalam sepanjang masa. Allah juga sebutkan belakang hadis Rasul disebutkan misalnya hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, hari yang terutama, penghulu segala hari yang bisa diterjemahkan. Dan 10 malam yang terbaik yaitu 10 malam Ashur al-Awakhir Ramadan disebutkan sebagai malam yang terbaik. Jadi Allah jadikan ada tempat, ada waktu ya, yang merupakan hal-hal yang memberikan kebaikan. Dan tentunya ketika bicara tentang Dzulhijjah, kenapa hari-hari dalam bilangan Dzulhijjah dari 1 sampai 10 itu menjadi sangat istimewa? Ternyata dari setiap hari tersebut, dari 1 sampai 10, memang betul-betul berpusatnya segala macam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapapun yang mengagungkan syiar ibadah, ketaatan kepada Allah, dan itu adalah bukti dan tanda ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah istilahkan dengan syiar. Begitu banyaknya ruang waktu dan tempat dan perbuatan
yang menjadikan rangkaian 1 sampai 10 Dzulhijjah itu menjadi istimewa. Tempat-tempat itu biasanya adalah hal yang biasa saja. Mina, Muzdalifah, Arafah adalah tempat-tempat yang biasa. Tapi ketika pada Dzulhijjah memiliki nilai keistimewaan karena dia terlibat dalam pelaksanaan haji, maka jadilah tempat tersebut sebagai lambang ketaatan atau disebutkan dengan masya'ir. Dan itulah di antara keistimewaan Dzulhijjah, terkumpulnya segala macam ummahatul ibadah dari 1 sampai 10. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu bilangan hari di mana melakukan amal salih pada hari bilangan tersebut, pada hari-hari dimaksud, sangat Allah cintai melebihi hari-hari yaitu dari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sahabat bertanya, wal jihad fisabilillah ya Rasulullah, berperang di jalan Allah pun tidak dapat menyamai keutamaan dari keistimewaan hari 1 sampai 10 tersebut. Kata Rasulullah, tidak. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai', lam yarji' bi syai'. Kecuali orang yang pergi berperang dengan jiwa raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, artinya gugur di medan peperangan. Dan itu yang bisa melebihi keistimewaan hari ini. Kenapa Bapak sekalian menjadi penting untuk beribadah pada hari-hari terbaik ini? Yang pertama, tadi terkumpulnya ummahatul ibadah. Ada puasa yang Nabi sunnahkan di situ, yaitu puasa Arafah. Di mana puasa Arafah Nabi menyebutkan bahwa puasa tersebut tukafir adzunub al-madiyah wal qadimah. Puasa Arafah dapat mengampunkan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan keistimewaan hari ini adalah kita membersamai orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Karena ibadah terkumpul hanya pada hari ini, tidak pernah terkumpul pada hari yang lain. Puasa sunatnya ada, sholatnya ada di situ, sedekah diperintahkan di situ, dan haji di situ. Kemudian menyembelih kurban ada di situ. Jadi semua rangkaian induk-induk ketaatan itu berkumpul menjadi suatu perangkat yang namanya syairah, syiar-syiar atau ketaatan dan penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertalbiyah adalah syiar, mabit adalah syiar, dan menyembelih kurban adalah syiar. Berpuasa Arafah adalah syiar. Bertakbir, bertahlil sepanjang dari awal sampai nanti 13 ayam tasyrik merupakan bentuk juga syiar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita urai dulu, kita taruh adalah haji, dan sebelum haji kita bicara dulu tentang Arafah. Puasa Arafah, Nabi meminta kita untuk berpuasa Arafah. Ya, kalau ada yang mau berpuasa mau di satu itu mutlak sifatnya, boleh saja, tapi Nabi memang betul-betul menganjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dan
untuk membersamai orang-orang yang berada wukuf di Arafah. Bahkan Nabi menyebutkan doa Arafah, ya, la yurad, segala permohonan pada hari Arafah itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanfaatkan kesempatan ketika berpuasa Arafah, kita banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari Arafah itu sesungguhnya adalah tidak ada satu hari di mana Allah aktsar ya'tiq 'abdahu minan nar min yaum Arafah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi jumlah orang-orang yang Allah bebaskan ketika hari Arafah. Wa innahu la yadnu wa yubahi bihimul malaikah. Dan Allah mendekati guru kepada para orang-orang yang berwukuf di Arafah. Dan Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para makhluk yang lain, para malaikat. Lihatlah kepada hamba yang datang kepada Asy'ath Akbar dalam keadaan lusuh dan letih. Ketahuilah terjadi dialog dalam hati, terjadi dialog. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Mereka mengatakan tidak pernah. Bagaimana saat ini mereka melihat? Mereka akan meminta lebih dari ini, ya Allah. Sehingga ringkasnya ketika apakah mereka melihat neraka, mereka menjawab belum pernah. Bagaimana kalau melihat mereka? Tentunya mereka akan berlindung kepada lebih dahsyat dari ini, ya Allah. Saksikanlah kepada mereka bahwa aku mengampuni para hamba-hamba-Ku ini kepada hari Arafah. Dan hari Arafah juga untuk membersamai Arafah ini kita juga melakukan zikir yang sama. Ya, zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Al-Qur'an. Karena zikir yang paling mulia itu adalah Al-Qur'an. Setelah itu memang diajarkan baginda Nabi. Yang paling banyak kami ucapkan, aku dan para nabi, ketika hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan inilah yang paling banyak. Yang berkenaan mungkin Arafah kadang-kadang mungkin saat ini serempak. Boleh jadi tidak serempak. Ya, ini bagaimana ini kalau kita yang namanya ibadah itu berdasarkan maqalid, berdasarkan peredaran bulan, berdasarkan ketetapan mawaqit. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi boleh jadi perbedaan maqalid, perbedaan tempat menyebabkan ketentuan-ketentuan Arafahnya berbeda. Jadi Arafah itu ada yang namanya momentum menjadi sebuah waktu untuk melaksanakan ibadah. Dan bagi orang yang haji, Arafah itu adalah tempatnya wukuf dan sekaligus waktunya. Tapi bagi orang yang berbeda tempat, boleh jadi waktunya saja, tapi bukan tempatnya. Nah ini boleh jadi nanti ya tahun ini mungkin sama sebelum tahun kemarin atau tahun yang ke depan terjadi perbedaan. Jadi tetaplah namanya Arafah. Jadi misalnya kita pada tanggal 8 orang sudah wukuf, nah kita membersamai orang-orang yang wukuf tetap juga mengucap berdoa yang sama. Ya, walaupun besoknya kita tanggal 9 kita besok orang di situ sudah lebaran, apa kita akan Arafah? Iya, kita tetap Arafah. Karena tidak ada satu dalil yang namanya Arafah itu harus merujuk ke situ. Ya, kalau orang berpendapat kan Arafah itu cuma satu Pak di dunia ini. Ketika puasa Arafah artinya orang wukuf Arafah, Nabi tidak menyebutkan cerita tentang wukuf.
Nabi hanya menyebutkan shaum Arafah, bukan shaum wukuf. Ya, mauqif lain, Arafah lain. Arafah Nabi jadikan sebuah momentum untuk melaksanakan satu rangkaian ibadah namanya berpuasa. Dan kebetulan dia itu namanya mawaqif. Mawaqif itu apa ya? Tataran waktunya. Ya. Nah ini harus kita pahami, jangan sampai nanti kalau gitu, kalau di Saudi sudah wukuf, arti tandanya kita juga harus sudah serempak. Oh, tidak begitu. Karena mawaqit adalah ketetapan waktu. Boleh jadi bukan berarti penetapan tepat. Nah, karena waktunya bisa saja berbeda. Sekarang kenapa jadi kadang Arafah? Nabi menyebutkan kami dan para nabi sebelum ini membaca doa pada hari Arafah. Lihat, berarti dulu Nabi telah Arafah. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW sudah ada hari Arafah. Arafah itu artinya pengenalan. Nah, kenapa dikatakan Arafah? Kalaupun ada satu kisah katanya berjumpanya Nabi Adam dengan Hawa, itu hadis yang itu saya tidak mendapatkan yang demikian begitu kuat ya. Tetapi pada Arafah ada hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah akhadha al-mitsaq." Sesungguhnya Allah mengambil perjanjian kepada siapa? Min bani Adam, min dzurriyyati Adam, min tuhurihim bina'man bi'arafah. Allah mengambil persaksian dan perjanjian kepada seluruh umat manusia ketika Nabi Adam diturunkan di dunia ini. Dan ternyata di padang Arafah Allah mengeluarkan akhraja dzurriyyati Adam. Allah keluarkan seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia. Bina'man. Na'man itu adalah wilayah Wadi Na'man. Kalau ke Saudi tahulah Wadi Na'man, Arafah dan Wadi Na'man itu berdekatan, sebelahan saja. Wadi Na'man, lembah Na'man namanya. Di Na'man itu di Arafah. Kemudian fanasarahum, dan Allah keluarkan semua, wa kalamahum qula, dan Allah langsung berbicara kepada seluruh umat manusia. Dan ini yang tertera dalam Al-Quran, ya, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una wa kunna dzurriyyatan min ba'd afala tuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Dan tatkala Allah mengeluarkan dzurriyyat Adam, jadi memang dikeluarkan dzurriyyat dari kanan dan kiri, kata Nabi. Ketika itulah arwah itu sudah terjadi pemisahan. Ada dalam alam arwah. Jadi kita ini sudah mengambil kesaksian bahwa percaya dengan Allah. Alastu birabbikum. Allah berbicara langsung kepada seluruh keturunan Bani Adam. Bukankah aku ini Tuhan? Maka seluruh arwah mengiyakan. Qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami mengakui bahwa Engkaulah Rabb kami. Persaksian ini dibawa oleh manusia
siapapun yang namanya manusia, dia akan membawa persaksian ini atau kesaksian ini, yaitu apa? Percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya Tuhan. Itu dulu. Alastu birabbikum. Al-Quran tidak menyebutkan alastu ilahukum, tidak menyebutkan alastu Rabbul Alamin. Wa ashhadu ala anfusihim alastu birabbikum. Tiap Al-Quran mengatakan Rabb, sang pemelihara, sang pencipta. Tidak ada satu manusia pun melainkan dalam batinnya memiliki satu keyakinan adanya percikan kepercayaan tentang ada sang penguasa, ada sang pencipta, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tingkat selanjutnya orang itu membawa percikan tauhid, tiba-tiba lahir ternodai. Yang ini yang disebutkan oleh hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba ini pada dalam keadaan lurus. Kalau dibiarkan tanpa digoda oleh iblis, digoda oleh setan, baik setan yang muncul dari lingkungannya. Setan itu kan dua kan. Ada setan yang memang kasat mata, ada yang tidak. Artinya segala yang menyesatkan, manusia yang menyesatkan juga setan namanya. Tidak diganggu oleh tiga ini, maka mereka akan berada jalur tauhid. Artinya percaya. Lalu ketika, nah ini peran agama ini, ketika mereka mengekspresikan tentang bagaimana mencapai Tuhan, bagaimana mengabdi kepada Allah, bagaimana menghambakan, menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan, nah ini mulai terjadi kesimpang siuran. Karena ada setan tadi, bajatara syaitan, lalu setan menyesatkan mereka. Faharramat ma ahlallahu lahu. Setan membuat hal-hal yang diharamkan, sesuatu yang Allah halalkan, dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Terjadi perubahan pokoknya. Artinya ketika mengekspresikan Tuhan itu terjadilah kesimpang siuran. Dan itu menjadi pendekatan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Tuhan tadi. Itu namanya agama, Pak. Agama itu adalah kesadaran yang betul-betul tumbuh, yang membentuk ketaatan kita secara sadar ataupun tidak. Itu namanya agama. Kalau sudah begini, maka Allah menyebutkan inna dina 'indallahi Islam. Kita bisa sampai kepada bahwa banyak memang cara berkeyakinan, banyak cara untuk mengenalkan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi pastikan bahwa cara yang betul-betul Allah ridha adalah Islam. Nah itu, jadi bukan cukup sekadar percaya dengan Allah. Dalam masa sebutkan juga percaya, iblis juga percaya. Apa yang kurang dari iblis? Tidak mengagungkan Allah. La yu'minu billahil azim. Tidak percaya dan tidak mengagungkan Allah. Kalau sudah percaya saja pasti semua orang percaya. Iblis juga percaya. Tapi kenapa tetap Allah laknat? Karena kepercayaannya tidak dibuktikan dengan ketaatan dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah, makanya kalimatnya ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, maka ini dalam bahasa Arab namanya ta'arif atau namanya arafah. Pada ketika itu muncullah pengelompokan. Hadis Nabi yang menyebutkan al-arwah junudun mujannadah, bahwa roh itu ibarat bala tentara. Ya. Fama ta'arafat iktalafat. Yang saling mengenal atau yang saling beriman, itu dia akan menyatu
dan ketaatan. Famatana karat, artinya orang-orang yang tidak beriman itu nanti akan satu kelompok dengan orang-orang yang sama juga tidak beriman. Nah ini yang disebutkan bahwa ruh itu mengenal antara satu dengan yang lain. Maknanya adanya ketika ruh itu sama-sama taat, maka dia akan pada satu titik yang sama, dia akan saling mengenal, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sama-sama taat itu saling mengenal. Nah itu hari keistimewaan adalah Arafah. Lalu selanjutnya menjadi istimewa karena ini adalah adanya haji. Ya, bahkan Allah menyebutkan yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat agar mereka selalu mengingatkan Allah, bertarbiyah orang-orang haji itu pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari ketika mereka dalam pakai ihram sampai mereka melempar jamarat. Itu mereka disunatkan terus berbanyak tarbiyah dan zikir-zikir yang lain. Bahkan mengumandangkan, bukan mensirkan. Ya, jadi termasuk yang zikir yang harus memang dikeraskan suaranya, azan, kemudian takbir dengan talbiyah. Ya, itu untuk laki-laki, ya, kalau untuk perempuan ya sewajarnya misalnya. Jadi bukan labbaik Allahumma labbaik, tidak labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wasilah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, takbir. Ya. Jadi itu yang Allah merintahkan pada kita semua untuk mengumandangkan, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keistimewaan yang lain, setelah itu ada haji. Ya, hari itu kita masuk pada Yaumun Nahar. Misalnya, Yaumun Nahar disebutkan bahwa tidak ada satu hari yang paling Allah ma'amala bi Adam amalan ahabullah fi hadzal yaum min hiraqat. Hari itu di mana perbuatan yang paling Allah cintai untuk dilakukan itu menyembelih hewan kurban. Nah, sebelum Zulhijjah, menyembelih hewan kurban itu adanya di Zulhijjah ini. Tidak ada tempat yang lain. Haji juga adanya di Zulhijjah ini. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka begitu buatnya ada namanya Zulhijjah. Jadi dari dulu nama haji. Ya, bukan baru ketika ada baginda Nabi Muhammad SAW namanya Dzulhijjah. Nah, dari ketika Sayyidina Ibrahim, kalau kembali lagi sebelum Sayyidina Ibrahim, sebelum itu juga telah Allah perintahkan. Karena ketika inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah, pusatnya manusia itu memang di Mekah, ya. Di Arafah Allah mendeklarasikan kepada umat manusia. Jadi memang itu kembali awal mula kehidupan itu ternyata dari situ. Ya, di tempat yang disebutkan Masyairil Haram. Dan apa saja amal yang lain. Nabi memerintahkan kita untuk mamin yaumin a'zama 'inda Allah min ayyamil 'ushr. Hari yang paling agung di sini disebutkan adalah bilangan Dzulhijjah, fa'athiru fihinna bitahdil wa tahmid wa takbir. Maka perbanyaklah untuk membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Takbir itu secara mutlak dari awal Dzulhijjah sudah kita Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang ini sudah diminta oleh Nabi untuk memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid. Nah, kalau yang memang muqayyadnya secara terikatnya ya pada hari Aid.
Karena hari Id itu memang ada dorongan untuk terus mengucapkan secara lantang untuk bertakbir. Ini secara mutlak sejak dari Dzulhijjah 1 Dzulhijjah sampai sekarang, kapanpun waktunya diminta untuk memandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Tapi banyak bersedekah dan hal-hal yang sifatnya adalah berpuasa, ya, membaca Al-Quran, hal yang mengarahkan kita kepada bentuk pengagungan atau memberi ketaatan. Inilah rahasia di balik dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Karena bicara tentang menyembelih kurban itu bicara tentang ketaatan sebenarnya. Ya. Seserius mana kita ini ingin menunjukkan bukti ketaatan kita kepada Allah. Itu saja persoalannya. Ya. Karena itulah ketika Dzulhijjah tuntutan untuk pelaksanaan ibadah itu ternyata komplit. Kalau bulan Ramadan itu cuma puasanya saja atau sedekahnya saja, ini ibadah yang Allah minta. Ketika Dzulhijjah, tidak. Semuanya Allah minta. Ketika Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annahumul jannah. Ada lagi ciri-ciri orang beriman itu adalah salah satunya Allah sebutkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Satu perniagaan yang menyelamatkan seseorang beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta kalian. Pada bulan Dzulhijjah ini, coba diri yang diminta. Orang haji itu secara fisik iya, pengorbanan secara harta iya, ya. Kemudian apa lagi? Hewan ternak iya. Semuanya diminta. Di samping hal-hal yang sifatnya memang ada kan, harus menjaga adab-adab dalam melaksanakan ibadah haji. Artinya juga bagi orang yang di luar seperti kita ini tidak melaksanakan haji, rangkaian ibadah itu juga ditutup kita. Artinya kita beribadah dengan diri kita, berpuasa, baca Al-Quran segala macam. Dengan uang kita, artinya kita juga membelanjakan untuk menunjukkan syiar kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, hewan kurban inilah menunjukkan, Allah sebutkan, bukan persoalan hewannya. Kadang-kadang kita teralihkan, ini belum mampu. Nah, bukan cerita mampu atau tidak mampu. Ingin membuktikan ketaatan. Kita tahu bahwa agama ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu sudah pasti. Allah tidak akan pernah membebankan suatu kewajiban yang di luar kemampuan hambanya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Bicara ini tentang ketaatan. Bicara tentang sejauh mana keseriusan mentakzimkan syiar Allah, mentakzimkan, mengagungkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muatan dari yang namanya penyembelihan hewan kurban. Itu poin yang pertama. Maka selalu Allah sebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan sembelihan itu adalah sebagai bentuk, kalau saya terjemahkan bebasnya, bentuk peribadatan, yaitu bentuk ketaatan kalian kepada Allah. Jadi bicara tentang hewan kurban, bicara tentang ketaatan. Ini untuknya apa? Makna darinya apa? Artinya hewan kurban itu artinya bukan soal harus berbagi dan tidak berbagi. Andai kata ada satu kondisi tidak berbagi, apakah dia tetap
menjadi hewan kurban, tetap menjadi hewan kurban. Tetapi idealnya hewan kurban Allah berikan faida wajabat junubuha fa'kulu minha wa qani'an mu'tar. Kalau sudah disembelih, makanlah sebagian lalu berikanlah sebagian kepada fakir miskin. Dan hewan kurban itu termasuk berbeda perintahnya dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri itu memang disebutkan tu'matan lil fuqara wal masakin. Di garis bawahi betul bahwa zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Tapi hewan kurban, ya, Allah memerintahkan fakulu minha, makan sebagian untuk kalian nikmati. Artinya hewan kurban ini boleh kita berikan kepada orang-orang sahabat kita walaupun dia kaya sebagai bentuk hadiah, karena ini lambang ketaatan kepada Allah. Ini adalah syiar. Membagi daging kurban kepada orang kaya itu bukan karena kan di dalam Quran katanya disebutkan itu. Dia ibarat sedekah dengan zakat lah istilahnya. Kalau zakat itu kan jelas orangnya. Nah, zakat fitrah itu jelas peruntukannya. Nah, kalau yang namanya hewan kurban, ya untuk makan sendiri, untuk berbagi kepada fakir miskin atau tetangga ataupun kerabat, bahkan orang-orang yang memang ada di sekitar kita, tetangga kita yang non muslim pun bisa untuk kita distribusikan hewan kurban. Kenapa? Karena para sahabat juga begitu. Ya, ketika zaman Nabi kan masih banyak para Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tinggal di Madinah. Mereka menjadi korban, mereka berbagi karena begitu berlimpahnya setiap rumah itu berlomba-lomba menjalankan ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat ini memang betul dibuktikan. Akhirnya dapatlah tetangga-tetangga ini. Dia sama dengan sedekah. Kalau zakat kan terbatas. Zakat itu hanya 18 enam. Tapi kalau sedekah, boleh tidak sedekah kepada orang kaya? Atau boleh tidak orang kaya menerima sedekah? Boleh. Tidak ada larangan. Ya, boleh tidak diberikan kepada sedekah ini kepada misalnya untuk orang-orang muslim? Boleh. Zakat yang tidak boleh. Nah itu beda ya. Zakat ini peruntukannya khusus. Maka mungkin kita harus dibedakan. Maka mungkin ada nazisme apa segala macam sudah menjelaskan ini semua ya, bahwa ada perbedaan antara zakat dengan apa itu infak dan sedekah. Jadi boleh peruntukannya untuk apa saja boleh. Nah, rahimahullah, itu beberapa poin-poin sehingga memang betul mari kita ambil kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita di hari-hari yang terbaik di dunia. Sayanglah, tingkatkan baca Quran kita, tingkatkan sedekah kita, ya, tingkatkan ibadah-ibadah. Kalau ada puasa sunnah silahkan dengan ibadah bidah yang lain, untuk menunjukkan bahwa kita sedang dalam proses mentakzimkan syiar-syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lihat setiap ada perhelatan yang besar ditutup dengan ilmu. Perayaan bagi orang mukmin itu adalah merayakan ketaatan kepada Allah. Selepas kita mengerjakan satu ibadah yang besar, kita tutup dengan al-ihtifal bil-ta'ah istilahnya, untuk menunjukkan kata ketaatan. Habis berpuasa, kita tutup dengan apa? Ini ketaatan, katakanlah puasa itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan zakat al-fitr.
Zakat fitrah untuk apa? Untuk berbagi dengan orang lain. Yang selama ini kita menajamkan sisi spiritualitas kita, rupanya ada tuntutan juga untuk menajamkan sisi sosial kita. Idul Qurban juga, Idul Adha juga demikian. Setelah prosesi haji, maka ditutup dengan Idul Adha, perayaan sebagai bentuk setelah selesainya proses berpakaian ihram dari hari tarwiyah, wukuf, ya, sampai pada berjamaah dan segala macam itu. Nah, kita tutup untuk ketaatan yang dengan juga menyembelih kurban. Apa? Berbagi lagi. Jadi lihat, tidak hanya dalam beribadah mementingkan diri sendiri, tetapi juga selalu merawat hubungan kita dengan manusia yang lain. Itu juga yang mungkin kita temukan ketika Allah selalu menggandengkan kalimat sholat dengan zakat. Sholat itu kan satu sisi hanyalah penajaman yang secara horizontal kita dengan Allah saja. Tapi ketika bicara zakat, kalimat ada berbagi dengan orang lain. Begitu indahnya agama ini. Hadrahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan juga meningkatkan, intinya adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah di hari-hari yang terbaik yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi, wallahu a'lam, pada tahun yang akan datang. Tapi selagi ada kesempatan, mari hiasi dengan takbir, tahmid, tahlil, banyak sedekah, banyak puasa, baca Al-Quran, dan tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini betul-betul ingin dikategorikan termasuk dari orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sebagai bukti bahwa kita ingin dicatat sebagai orang-orang yang takut kepada Allah. Dan sebagai penutup, saya lupa sebutkan tadi, waktu di hari Arafah banyak berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar atau riqaba abaina wa ummahatina. Minta kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Iya, Pak. Keadaan ya, sebaik-baik penyembelihan itu adalah seperti kata Nabi, Yaumun Nahar itu 1 hari. 3 hari itu namanya Yaumul Qar atau Yaumul Tashriq. Kalau ingin meraih yang terbaik, hari Jumat itu. Karena hari itulah yang Nabi sebutkan Yaumun Nahar. Tidak ada satu hari amal yang paling Allah cintai dilakukan pada hari ini, kata Nabi, melebihi perbuatan yang dilakukan oleh seorang menyembelih kurban. Jadi walaupun alasannya hari Jumat, kita mau Jumat, maka apa ya, Jumat ini kalau jatuh pada hari Aid, saya tidak tahu di sini diterangkan apa, maka sebenarnya tidak Jumat itu tidak apa. Ya, kan sudah Jumat. Ya, walaupun Nabi menyebutkan ini petugasnya. Kalau petugas, inna mujawwirun. Kata Nabi, tapi aku berjumat. Nabi kan petugas. Itu Pak ya. Jadi apakah berjumat? Ya. Maaf kalau di kampung saya memang tidak ada Jumat. Sudah cukup. Hari Jumat itu sudah selesai. Nah, saya tidak tahu tempat kita di sini ada Jumat atau tidak. Tapi jelas petugas tetap melaksanakan Jumat. Kata Nabi, kami akan tetap melaksanakan Jumat. Artinya bagi orang yang sudah syahid itu diberi kebebasan mau ikut Jumat atau tidak. Ya, mungkin itu. Tapi intinya pertama, tetap hari Jumat itu yang terbaik. Setelah itu yang Qar itu dibolehkan untuk menyembelih 11, 12, 13. Kalau mencari terbaiknya carilah hari Jumat. Kalau alasan yang kedua sudah sembelih itu lagi lalu lagi. Ya. Ya mungkin itu Pak bisa menjelaskan. Terima kasih dan Allah ya. Astagfirullah wa subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qul hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.